5, 4, 3, 2, 1, and begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rizkinya, limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, memberi syafaat kita nanti di hari akhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat beliaulah kita semuanya bisa hidup dengan tentram, bisa hidup dengan segala pengetahuan, dan hidup dalam keadaan yang sangat-sangat layak sekali, yaitu dalam bergelimang ilmu pengetahuan. Oke? Setelah kita pelajari kemarin di bab beriman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita ingin coba membahas isi daripada salah satu kitab Allah, yaitu berkenaan dengan pendidikan agama Islam untuk kelas 8 sendiri, yang berhubungan tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, marilah kita lihat dulu apa sih yang akan digaungkan di pelajaran kali ini. Yang pertama, di sini ada esensi yang sangat kami tekankan, yaitu gemar membaca. Dengan apa? Dengan membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 90, 91, membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Untuk apa? Untuk mengetahui apa bahasan-bahasan yang akan dijelaskan setelah kita baca surah ini. Setelah dibaca surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan Al-Maidah ayat 32, maka di situ terlihat gambaran kira-kira apa sih kaitannya ayat ini dengan materi yang akan kita pelajari. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Nah, di sini sudah jelas ya, menjelaskan tentang bagaimana sebuah minuman keras, apapun yang memabukkan dan lain sebagainya, itu hanya godaan setan yang mana ingin menimbulkan suatu permusuhan. Judi kalau kalah ataupun menang pasti ada permusuhan tuh. Wah, saya nggak terima nih, kayaknya curang nih dan sebagainya. Itu akan terjadi sebuah permusuhan sendiri. Oke, langsung saja. Sekarang di Al-Maidah ayat 32 bisa dibaca oleh antum semua. Yang artinya, langsung saja, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa melihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi, maksudnya membangkang. Ya, Al-Maidah ayat 32. Bukan hanya Quran saja yang menjelaskan tentang ini, tapi beberapa hadis itu menjelaskan. Salah satunya yaitu An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Di sini jelas ya. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr. Khamr itu tadi yang memabukkan, minuman alkohol yang memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya. Itu larangan keras untuk tidak meminum, larangan sekali untuk meminum minuman keras. Jadi sangat-sangat dilarang. Dan yang kedua, ada hadis juga yang menjelaskan bahwasanya larangan berjudi. Apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halifa minkum faqala fi halfihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian bersumpah lalu mengatakan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka hendaklah ia segera mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan barang siapa mengatakan kepada temannya marilah kita bermain judi, maka segeralah ia bersedekah sebagai kafaratnya, sebagai dendanya. Jadi kalau ada yang ngajakin teman untuk berjudi, maka dia udah punya kafarat untuk bersedekah. Ya. Ini larangan untuk berjudi. Nah, ada juga hadis yang mana di situ memberi larangan untuk bertengkar. Ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Nah, nih dari hadis ini dijelaskan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda nih, janganlah kalian saling membenci, saling hasut atau iri dengki, habis itu saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, ikhwana, bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Jadi jangan sampai kita sangkin marahnya dengan teman kita ataupun bermusuhan, itu jangan sampai lebih 3 hari. Kalau perlu jangan sampai ada permusuhan. Karena di sini Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah bahkan ingin sekali kita itu bahwasanya ingin sekali pengikutnya atau para pengikutnya itu saudara semuslim itu seharusnya selalu saling tegur, saling menjaga layaknya sebuah saudara. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita langsung perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebenarnya bagaimana sih bukan random ya, istilah kata kayak perumpamaan ataupun wajah pembelajaran kita itu bagaimana minuman keras, pertengkaran dan pembunuhan, berjudi dan mengundi nasib, itu semuanya masuk ke dalam golongan perbuatan dosa. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini. Nauzubillahi min zalik. Ya. Dan ini esensi ini di sini Mister ingin sekali menggaungkan tentang esensi bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita itu sadar diri bahwasanya apa yang ada di materi ini semuanya adalah kembali kepada dosa. Maksudnya gimana? Bukan materi ini sebagai dosa, tapi materi yang dibawakan ini seperti halnya meminum minuman keras, pertengkaran dan pembunuhan, berjudi dan mengundi nasib, ini semua adalah perbuatan dosa. Nah, kalau kita sadar diri, kalau kita mau mawas diri, kita memahami ini, maka insya Allah kita akan menjauhkan hal-hal ini semuanya. Karena lihat di lingkaran tengah, perbuatan dosa. Kalau memang kita merasa bahwasanya
itu semuanya adalah larangan dari Allah dan kita yakin Allah itu ada, insya Allah kita akan menghindarinya. Apalagi itu jelas perbuatan dosa, orang dosa masuk neraka. Ada yang mau? Insya Allah nggak ada yang mau. Amin. Insya Allah nggak ada yang mau untuk masuk neraka dan semuanya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, next. Nah sekarang kita telah dulu nih minuman keras, judi dan pertengkaran. Kita telah dulu nih minuman keras itu apa sih sebenarnya? Minuman keras, minuman itu terbuat dari alkohol, ya. Terkadang ketika orang, bukan terkadang sih, memang kebanyakan mungkin, alhamdulillah, Mister sendiri dari kecil sampai sekarang tidak pernah menyentuh namanya minuman keras seperti itu, bahkan tidak pernah kenal yang seperti, bukan tidak pernah kenal sih tahu, cuman ya yang tadi perumpamaan Mister, karena Mister pernah dengar itu salah satunya adalah jika kita meminum minuman keras sama saja kita meminum darah orang lain. Berasa menjijikan sekali ketika dibayangkan ketika minum minuman keras tersebut lalu kita ngebayangkan kita minum darah, itu nauzubillah, itu benar-benar sangat-sangat menjijikan sekali. Insya Allah semuanya kita terhindar daripada minuman-minuman beralkohol ataupun minuman keras seperti ini. Yang pertama, minuman yang beralkohol, terbuat dari alkohol atau mengandung bahan alkohol yang memabukkan. Nah, yang kedua, membuat ketagihan. Ada yang bilang ini bikin ketagihan lah dan lain sebagainya, tergantung manusianya. Insya Allah para penghuni masyarakat SMP Tel Fawaz tidak ada yang ketagihan apalagi sampai mencoba-coba, nauzubillahi min zalik. Oke, berikutnya memabukkan atau membuat mabuk. Nah, Mister, kalau misalkan Homer kan yang minuman keras tuh Mister. Berarti kalau misalkan kayak ganja, sabu itu terkait nggak? Nah, ini adalah ada namanya ilmu kiasan. Jadi candu itu ada seperti halnya sama seperti narkotika yang lainnya. Yang kedua ganja, ada sabu, dan semua yang berkaitan dengan narkotika semuanya bentuknya memabukkan, membuat diri kita itu nggak sadar, ya. Jadi ketika ini semua sudah jelas hukumnya, mereka memabukkan, maka dari itu segala hal yang memabukkan itu haram. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu haram hukumnya. Diambil daripada hadis dari hadis riwayatnya Muslim, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata atau pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi itu tadi, kalau misalkan segala apapun itu bentuk narkotika yang memabukkan, semua narkotika pasti memabukkan dan membuat orang itu tidak sadarkan diri. Ya, kalau bahasa sekarang sih ya ada, kalau kata anak-anak zaman sekarang sih yang nauzubillahi min zalik, semoga semua siswa-siswi SMP Tel Fawaz tidak termasuk dalamnya, yaitu ngefly dan sebagainya, itu nauzubillah. Jadi itu tuh semuanya tuh hilang mereka itu. Jadi mereka tuh nggak sadar mereka sedang apa dan sebagainya, mereka nggak sadar. Jadi ketika disentuh sedikit maka mereka akan emosi, timbullah sebuah permusuhan. Nah ini dia. Jadi segala sesuatu yang memabukkan haram hukumnya. Nah ini langsung daripada hadis yang rawinya itu Imam Muslim, dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda akan hal itu. Oke, mungkin sampai sini. Jika ada ditanyakan silakan langsung ke Google Classroom. Next, apa sih akibat khamar dan narkotika atau narkoba? Nih, yang pertama, bukan yang pertama sih. Jadi ada di situ akibatnya penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Contohnya fisik bagaimana? Malas makan. Kalau udah malas makan, ya udah itu akan kesehatan fisiknya boleh berkurang. Karena pada dasarnya ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkotika, ada beberapa sel dalam diri mereka itu sel sarafnya itu putus. Nah, ini yang mengakibatkan ini semuanya, penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Yang kedua, hidupnya jorok. Kenapa hidupnya jorok? Ya dia apapun dia nggak sadar, atau ya kalau misalkan apalagi sering lakuin sering mengkonsumsi hal itu semuanya, dia akan istilah kata nggak akan sadar seutuhnya hidupnya. Jadi ya sadar nggak sadar, maka dari itu perilakunya ataupun kehidupannya jorok. Yang ketiga, gangguan otot jantung. Nih,
Jika ada beberapa saraf yang putus dan tidak berfungsi, maka di situ ada, ya ini di bidang kesehatan ya pastinya. Yang penting itu ada gangguan otot jantung. Yang ketiga, sering sakit kepala. Ya, kita mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah melihat di televisi ataupun di mana bahwasanya ketika orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya dia akan sering sakit kepala, ataupun mengkonsumsi minuman keras juga sama, dia akan sering sakit kepalanya. Jadi nauzubillahi min zalik, sampai kita mendekati hal ini. Mendekati jangan sampai apalagi mengkonsumsi, ya kan? Next, lamban dan ceroboh. Ya, orang seperti ini akan terlihat lebih ceroboh dan lebih lamban. Lamban itu apa? Tell me, bisa dibilang seperti itu. Yang keenam, hilang percaya diri. Nah, dia udah hilang kepercayaan diri, itu udah hilang. Jadi apa ya? Merasa dirinya itu apa sih namanya ya? Ini mental, kembali ke mental. Jadi dia nggak percaya diri lagi. Kalau udah mengkonsumsi seperti ini, orang itu udah tidak percaya diri lagi, udah hilang kepercayaan dirinya. Yang ketujuh, gangguan mental. Ya betul, gangguan mental, jelas mentalnya pasti akan terganggu. Yang kedelapan, cenderung menyakiti diri sendiri. Ini yang kedelapan nih. Ini walau alam, saya tidak pernah melihat langsung orang yang menggunakan narkoba ataupun apa, tapi melihat dari televisi, melihat dari berita-berita terkait dengan hal tersebut, banyak sekali memang yang mengkonsumsi ini menyakiti diri mereka sendiri. Insya Allah semuanya siswa-siswi Mister tidak ada yang mendekati hal-hal seperti ini, hal-hal haram ini semuanya. Nauzubillahi min zalik. Insya Allah semua siswa-siswi Mister adalah anak-anak baik, anak-anak soleh, anak-anak yang bisa mawas diri, anak-anak yang bisa mengendalikan diri, mana yang baik, mana yang buruk. Dan insya Allah semuanya menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.